Jumpa lagi dengan saya Matius bersama Christian dan Aris of Sumba dalam rangka mengisi kemerdekaan. Di sini kami hadir dalam sebuah acara peletakan batu pembangunan sekolah SMK Toarara yang diprakarsai oleh seorang dokter Soleman Lendedapa. Mari kita temu beliau dalam diskusi singkat ini atau wawancara ini agar kita menyimak penyampaian beliau sehingga ke depan daerah ini bisa terbangun dari berbagai keterbelakangan di segi pendidikan. Kita menuju ke beliau. Halo, salam, Pak Dr. Soleman, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Semangat, Pak. Oke, luar biasa. Beliau seorang yang humanis, happy, santai dan serius. Tapi beliau punya kemampuan integritas yang luar biasa dan punya moral yang sangat menginspirasi kita semua. Saya mau bertanya kepada beliau, Bapak Ibu, untuk kita simak bersama. Bapak, apa yang menjadi motivasi Bapak membangun sekolah Yayasan Tunas Timur di kota ini, lebih khususnya Kecamatan Kota Tambolaka di Watukowula, SMK Toarara ini? Sementara begitu banyak sekolah yang sudah dibangun, yang sudah mapan, tetapi Bapak bisa membangun sekolah ini, kira-kira apa motivasi sungguhnya? Para Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Matius. Motivasi saya untuk mendirikan sekolah di Kota Tambolaka di Kabupaten Sumba Daya ini adalah pertama, angka pengangguran ini masih sangat tinggi. Bagi yang tingkat sarjana masih banyak yang menganggur, sehingga kita perlu carikan wadah yang tepat untuk mereka. Sarjana tidak mungkin wadahnya adalah pergi kerja di kebun. Betul. Atau kerja di sawah. Jadi wadah bagi sarjana adalah di sektor jasa dan sektor pendidikan sesuai dengan potensi yang mereka miliki, sehingga kita mendirikan sekolah supaya menampung para sarjana yang ada di SBD. Minimal setiap sekolah kalau ada belasan, ada 20, itu mengurangi pengangguran. Karena kasihan kalau orang tua menjual tanah, jual babi, kerbau, dan hasil kebun untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Setelah mereka sarjana, mereka hanya menganggur saja. Nah, mau berapa daya tampung sekolah-sekolah yang ada sini? Berapa kemampuan pemerintah daerah untuk mempekerjakan sarjana? Karena itu, kita harus membuka ruang kerja baru bagi para sarjana. Itu pikiran saya sejak 2012. Saya mendirikan SMK Tutim Olopada, dan 2015 kita mendirikan satu kaligus pada tahun itu adalah 50 sekolah di SBD. Yang kedua, yaitu untuk menolong daerah ini untuk menampung para siswa-siswi. Ada orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah yang jauh lebih mahal, ya. Sehingga kita buka sekolah di tempat ini dengan tujuan supaya mereka bisa sekolah gratis. Ya, kalaupun bayar berdasarkan komite nanti dan sekolah mungkin tidak terlampau besar, sehingga banyak orang tua yang mampu untuk menyekolahkan anak, ya. Dan tidak boleh terjadi lagi, yang ketiga adalah tidak boleh terjadi lagi angka putus sekolah. Ya, angka putus sekolah tidak boleh terjadi di SBD. Sehingga kita harus mendekatkan akses layanan bagi para siswa-siswi kita, ya. Orang tua juga tidak boleh banyak beban, ya, di mana mereka harus menyekolahkan anak-anak mereka. Kalau tempatnya jauh, itu pasti kosnya sangat besar. Karena itu saya berpikir dengan mendekatkan akses layanan itu pasti banyak multiply effect. Dampak-dampak positif lainnya akan terjadi di SPD ini. Dan puji Tuhan dengan hadirnya
dua sekolah di tempat ini semakin hari semakin berkembang dan semakin banyak siswa yang bersekolah di tempat ini, kepercayaan orang tua semakin luar biasa untuk menyekolahkan anak di tempat ini. Dan saya percaya ke depan mutu kita akan tata perlahan-lahan. Jadi soal awal ya kita ada pada angka kuantitas dulu, ya mendirikan sekolah-sekolah dulu, kemudian nanti berikutnya kita bisa tata lagi dengan proses pembelajaran yang lebih disiplin, lebih baik, dan pada akhirnya adalah kita akan bicara mutu. Salah satu sekarang adalah kita mulai berbicara tentang mutu, yaitu pengadaan sarana prasarana pendidikan di tempat ini. Saya pikir itu ada beberapa alasan itu yang saya sampaikan tadi, dan selain untuk pencipta lapangan kerja, untuk mendekatkan akses layanan, meminimalisir biaya operasional daripada orang tua, dan anak-anak juga tidak boleh banyak yang putus sekolah. Dan tentunya pada akhirnya ini berdampak pada yang kelima adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, yang pada akhirnya indeks pembangunan manusia di SPD jauh lebih baik ke depannya. Saya pikir itu. Luar biasa para pemirsa, Pak SD memiliki hati yang cukup peduli dengan daerah ini, terutama sarjana-sarjana pengangguran kita memang cukup banyak. Alangkah lebih baiknya disiplin ilmu yang ada ini untuk kita pakai, kita manfaatkan untuk kemajuan daerah kita ini, karena masih begitu banyak daerah atau tempat-tempat terpencil yang belum dijangkau. Lewat SMK ini bisa terjangkau dan menciptakan lapangan kerja, mengangkat keterpurukan dari sektor sumber daya manusia di bidang pendidikan. Untuk itu ada satu hal lagi Pak SD, sejauh mana perkembangan sekolah-sekolah Yayasan Tunas Timur yang berada di lingkup Sumba, lebih khususnya Sumba Barat Daya? Ya, sampai dengan hari ini sekolah-sekolah ini semakin bertambah ya. Yang ada itu kurang lebih sudah 55 sekolah, tapi paralel yang kita buka lagi di SD, SMP, SMA dan SMK semakin bertambah. Ini jadi sudah mendekati 65 sekolah. Bahkan kalau ditambah dengan Sumba Barat, Sumba Tengah sudah mendekati 80 lebih sekolah. Dan kehadiran Tunas Timur di SPD khususnya sampai dengan hari ini saya melihat cukup relevan dengan kebutuhan, bukan keinginan. Sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memberi dampak-dampak yang cukup besar. Ya, dengan hadirnya Tutim itu sudah pasti berdampak kepada perbaikan-perbaikan di sistem pendidikan. Kemudian juga memberi kontribusi yang besar bagi angka partisipasi yang saya bilang tadi. Yang ketiga, sudah pasti menolong pemerintah daerah. Ya, sudah pasti menolong pemerintah daerah, karena ini adalah tanggung jawab bersama. Tetapi kalau ikuti betul, ini adalah tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tetapi kan ada keterbatasan, jadi kita dibuka ruang untuk itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, termasuk kontribusi masyarakat di situ sangat besar. Nah, yang saya tahu sampai pada hari ini animo masyarakat terhadap Tutim itu sangat besar. Bahkan banyak sekali yang minta lagi sekolah. Tahun ini ada beberapa sekolah yang kita dirikan baru, ada yang paralel, dan tahun depan semakin banyak lagi yang minta untuk kita mendirikan sekolah-sekolah di SPD. Semuanya bukan untuk menjawab keinginan Yayasan Tunas Timur, tapi semuanya untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Sepanjang masyarakat membutuhkan sekolah, membutuhkan proses pendidikan di lokasi mereka siapkan, dan sarjana yang baru tamat mereka siap mengabdi di situ, itu adalah salah satu keuntungan pemerintah, keuntungan yayasan, keuntungan kita bersama untuk menciptakan lapangan kerja baru. Saya pikir itu. Luar biasa para pemirsa dimanapun berada, kita tahu beliau seorang akademik, punya kapasitas kemampuan lebih dari kita semua. Manakala pembangunan sekolah yang begitu banyak dan perkembangannya begitu pesat, kurang lebih 7 tahun itu bahkan melampaui yayasan-yayasan yang lain, saya pikir itu wajar dan luar biasa bagi kita semua. Untuk itu ada satu pertanyaan yang tidak lari jauh dari itu Bapak.
bicara tentang kompetensi dan pengalaman Bapak nih, bangun sekolah begitu banyak hal yang harus dipikirkan dari segi permodalan, kos anggaran tentunya, kemudian misi. Ada pengalaman-pengalaman apa sebelumnya yang menginspirasi Bapak untuk bisa all out, bahkan all round membangun sekolah-sekolah ini di Sumba, lebih khususnya Sumba Barat Daya? Ya, saya punya modal sebetulnya itu bukan uang. Modal yang paling pertama adalah pengalaman, ya, skill. Dan saya punya pengalaman di Provinsi Maluku sebagai koordinator fasilitator daerah untuk membantu pemerintah daerah Provinsi Maluku menyusun dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Maluku dan membuat rencana aksi selama 5 tahun sehingga menurunkan angka kemiskinan dari Maluku dulu di Provinsi Maluku dulu itu nomor 2 termiskin setelah NTT, setelah Papua. Tapi saat itu setelah kita membuat dokumen strategi penanggulangan kemiskinan dan rencana aksinya yang disusun oleh semua stakeholder provinsi dan juga kabupaten kota, puji Tuhan Maluku sekarang nomor 4 termiskin di NTT. Dia terukur gitu, beberapa tahun terukur dia naik, dia punya capaiannya. Nah, saya pikir ini modal pertama karena saya punya pengalaman, saya dikontrak oleh UNDP, United Nations Development Program, dan juga Menko Kesra, saya ditempatkan di Bapeda. Pada saat itu Bapak Bintang, saya juga masih seorang ASN, masih pegawai negeri sipil di Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Tetapi banyak orang yang tes dan puji Tuhan saya yang lolos, dan kami 3 orang satu provinsi yang dikontrak oleh UNDP, dan puji Tuhan dari pengalaman kami dilatih, dibimbing oleh teman-teman dari luar negeri, kemudian dari Bapenas, dari Depdagri, Menko Kesra, Kementerian Menko Kesra, dan berbagai narasumber lainnya. Pengalaman itu yang menginspirasi saya. Kalau disiplin ilmu yang saya punya ini, kalau saya hanya pakai hanya sekedar untuk kembali ke ASN, tidak akan berdampak besar. Betul. Saya ingin memberkati, merasakan skill yang ada pada saya ingin memberkati lebih banyak orang lagi. Dan akhirnya saya sambil jadi ASN, sambil jadi fasilitator daerah, saya mendirikan Yayasan Tunas Timur di Ambon, di Provinsi Maluku, dan kita mendirikan itu PAUD, TK, kursus, kemudian SMK keperawatan, ya hampir 300 sekolah di sana kita bangun, ya. Dan sekolah-sekolah ini berjalan, dan pada akhirnya kami karena saya ingin karena latar belakangnya saya berpikir kalau kita majukan orang punya wilayah sementara wilayah kita tertinggal, ya satu pepatah yang mengatakan hujan emas di tanah orang, hujan batu di kampung sendiri. Saya berpikir kita ada baiknya kita kembali ke kampung. Jadi saya pulang mendirikan sekolah di SPD untuk pertama kali SMK Tuti Malapada, dan selanjutnya kita mendirikan sekolah-sekolah yang lainnya yang pada hari ini. Dan pengalaman-pengalaman inilah yang mengantar saya. Soal modal dalam bentuk cash atau modal uang untuk kita membangun sekolah ini sebetulnya ya ada juga, tapi tidak terlampau besar. Tetapi kalau kita punya skill sudah ada, relasi sudah ada, kita punya hati yang besar untuk membangun daerah ini, maka saya pikir mudah untuk kita membangunnya. Dan tentunya juga jaringan dan berbagai macam kapasitas yang kita bangun selama di sana, dan ini yang kita gunakan bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, dan akhirnya kita mendirikan sekolah-sekolah sampai dengan saat ini. Seperti itu, Pak. Betul, luar biasa Pak SLD. Ternyata Pak SLD ini cukup berpengalaman dalam hal manajemen, terutama terbangun dari sosok seorang pemimpin yang sederhana, rela berkorban, ikhlas dan tulus, tentu dimiliki oleh Pak SLD sendiri. Lalu saya mau tanya kira-kira apa pesan dan harapan Bapak SD ke depan terhadap sekolah-sekolah ini yang dibangun? Ya, saya punya beberapa pesan kepada kita semua, minimal di tempat ini dan juga pada masyarakat umum. Satu,
bahwa kehadiran Yayasan Tunas Timur di SBD melalui sekolah-sekolah yang kita dirikan dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK termasuk sekolah-sekolah Kristen, jangan lagi khawatir. Iya. Ya, masyarakat jangan khawatir lagi karena sekolah-sekolah ini sudah punya legal standing yang kuat, sudah punya izin operasional, sudah diakui oleh dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Ya. Jadi sekolahkan anak-anak di tempat ini, jangan ragu lagi. Saya pastikan sekolah-sekolah ini proses pembelajaran yang di tempat ini sama juga proses pembelajaran di sekolah-sekolah yang lainnya. Saya pastikan untuk itu. Soal mutu memang betul, tetapi juga tentunya ada fleksibilitas juga segi anggaran dan segi kebiayaan, sehingga dengan kehadiran anak-anak, orang tua punya anak-anak di tempat ini tentunya memberikan pengurangan biaya yang lebih baik dibanding dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Yang kedua, Pak Bintang, pesan saya yang kedua adalah kita tingkatkan lagi komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang baik dengan Pak Ketua Komite, dengan para kepala sekolah, dengan teman-teman guru semua, dengan semua stakeholder yang ada, dengan media. Ya, kita libatkan juga media cetak, elektronik, supaya mereka meliput juga. Ya, tujuan utamanya adalah kita saling memperdayakan satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya nanti itu berdampak pada kemajuan kita bersama. Betul. SPD, NTT, dan Indonesia tidak bisa diurus oleh orang per orang, tidak bisa diurus oleh pemerintah saja. Semua punya kontribusi yang sama untuk membangun daerah ini. Ya. Dan tentunya ada di bawah koordinasi pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, yang ketiga, pesan saya adalah pada Pak Adit sebagai kepala sekolah, saya minta urus sekolah ini, SMK Torara dan SMP Kerekendara ini dengan hati. Jangan pakai otak. Karena kalau pakai otak itu akan memperlambat kemajuan sekolah ini. Tapi kalau pakai hati, ya semua kata-kata, semua pikiran, semua akan terkelola dengan baik di dalam hati ini. Karena dari hati terpancar kehidupan, ya. Jadi dengan hati yang baik kita mengelola ini, ya kembalikan kepada firman Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan di tempat ini, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan ini untuk memperkaya diri, untuk masyarakat, untuk pribadi, kalau kita bilang begitu, itu akan membawa kehancuran. Lambat laun akan hancur. Tetapi kalau kita lakukan ini seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saya percaya akan banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat di tempat ini, dan tentunya membawa dampak yang besar bagi kemajuan daerah ini juga. Pada Pak Ketua Komite, saya tetap meminta dukungan juga untuk koordinasi yang baik dan juga melibatkan orang tua yang lain untuk proses-proses yang terjadi ke depannya, proses pengembangan sekolah ini baik secara sarana persana maupun juga untuk sektor-sektor lainnya. Saya pikir itu. Ya, terima kasih Pak Dr. Sulaiman Ledapa. Dalam wawancara ini tentunya kita memahami betul bahwa beliau seorang pemikir yang luar biasa, rendah hati, dan memiliki spiritualitas yang tinggi, sehingga dalam melakukan kegiatan pembangunan sekolah ini tentu ada kerikil-kerikil kecil, tetapi beliau bisa melangkah dengan segala kepastian dan terus melangkah membangun daerah ini. Ada juga di sini teman kita, saudara kita, kepala sekolah. Halo, selamat Pak. Selamat. Oke, selamat. Luar biasa. Apa kabar Pak? Baik. Jadi apa tanggapan Pak Kepala Sekolah dengan hadirnya sekolah ini? Kemudian tanggapan Pak sendiri terhadap Pak Dr. Sulaiman ini sejauh ini? Oke, terima kasih Pak Bintang untuk wawancara hari ini. Pertama-tama saya bersyukur sekali kehadiran Bapak SLD, bahkan khususnya Yayasan Tunas Timur. Kehadiran Yayasan Tunas Timur khususnya kami di Kota Tomalaka di SMP Kerekendara dan SMK Torara. Kalau bukan SLD, mungkin kami, bahkan saya sebagai kepala sekolah tidak disebut sebagai kepala sekolah. Luar biasa. Kehadiran Bapak SLD, guru-guru saya tidak akan disebut lagi sebagai guru. Berarti kehadiran Bapak SLD dari khususnya kami SMK Torara dari berdirinya 2015, maka guru-guru kami yang menganggur selama 2 tahun 3 tahun
akhirnya disebut guru. Bahkan hari ini juga saya bersyukur kepada Tuhan kehadiran untuk peletakan batu pertama Dr. Soleman Lende Dapa, saya bersyukur. Bahkan bersama dengan komite, bahkan orang tua siswa hari ini sudah bekerja, tetapi saya minta dari Ketua Yayasan Tunas Timur untuk mendoakan kami, bahkan khususnya bangunan kami ini. Itu pertama-tama yang kami syukuri. Itu kalau bukan SLD, saya bukan disebut sebagai kepala sekolah. Kalau bukan Yayasan Tunas Timur, kami tidak disebut sebagai guru. Oleh sebab itu, kami minta topangan doa dari Yayasan Tunas Timur. Bahkan saya sebagai kepala sekolah di SMK dan SMP, itu saya syukuri kepada Tuhan. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Beliau cukup berbangga hati dengan kehadiran sekolah ini. Mereka dari pengangguran cukup membantu sehingga sekarang ini mereka mendapatkan lapangan kerja. Lalu apa harapan Pak Kepala Sekolah ke depan tentang lembaga ini juga? Ya, harapan kami khususnya SMK dan SMP Regandara untuk Yayasan Tunas Timur khususnya Soleman Lende Dapa, kami butuh topangan. Yang kedua, bukan Yayasan Tunas Timur saja yang mendukung kami, bahkan segi pemerintah. Kami butuh topangan atau bantuan untuk khususnya kami di SMK Torara. Sampai hari ini kami masih gedung darurat, bahkan 2020 baru kami mendirikan gedung permanen, itu atas bantuan dari orang tua, komite, dan Yayasan Tunas Timur. Kalau gitu. Jadi harapan kami butuh bantuan dari pemerintah, bahkan dari Yayasan Tunas Timur. Terima kasih. Luar biasa, ternyata pembangunan ini Bapak Ibu diprakarsai oleh kerjasama yang baik orang tua murid dan kepala sekolah. Profesiat Pak Kepala Sekolah bisa membangun kedekatan emosional dengan masyarakat sekitar, karena memang itulah dasar bagaimana perkembangan sekolah waktu ke waktu berkembang pesat. Luar biasa, itu perlu dipertahankan. Di sini ada sebagai kekuatan daripada sekolah ini yang telah bekerja sama dengan kepala sekolah, yaitu ketua komite. Beliau adalah bagian dari tokoh mewakili masyarakat setempat yang terus mendorong, membantu kelancaran pembangunan gedung dan lain sebagainya. Untuk itu mari kita sambut beliau. Halo Pak, selamat dengan ketua komite. Ya, terima kasih Pak. Kira-kira saya mau tanya ini Bapak ketua komite, apa tanggapan Bapak terhadap SLD itu sendiri? Bapak Dr. Soleman Lende Dapa yang hadir di depan Bapak hari ini dalam acara peletakan batu pertama pembangunan ruang sekolah SMK Torara di Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumber Daya. Jadi pertama-tama saya bangga luar biasa dengan kepulangan beliau dari Ambon tanpa dia. Kalau andai kata dia tinggal terus di Ambon, maka di sini paling penganggur ini sekitar 10.000 akan dibuang. Betul. Tidak ada peluang kerja. Maka khususnya saya sebagai orang tua, saya bangga sekali dengan pulangnya beliau dari Ambon sampai di Sumba. Dia membangun dan dia memperbantukan semua mahasiswa atau guru yang nganggur, yang tidak dapat kerja di khususnya di daerah Kabupaten Sumba Barat Daya ini. Itu luar biasa dengan adanya Pak SLD. Dia membangun sekolah-sekolah yayasan rutin yang bisa kurang dari biaya uang sekolahnya, dan dia cari tempat-tempat yang terdekat untuk membantu masyarakat maupun siswa. Jadi harapan saya ke depan, karena satu-satunya putra Sumba, apapun komitmen ke depan itu, semua yang sudah merasa sekolah Yayasan Tunas Timur, kita harus mendukung.
entah beliau arah kemana, masyarakat harus ikut karena dia bukan secara pribadi, jadi dia melingkup secara umum. Mungkin itu saja harapan saya. Sekian. Ya, terima kasih. Beliau adalah ketua komite, punya harapan yang besar ke depan yang berkaitan dengan perkembangan sekolah, dan beliau sangat bersyukur dengan kehadiran Pak SLD telah mengangkat derajat banyak orang. Pengangguran diangkat menjadi tenaga kerja di seluruh Yayasan Tunas Timur ini. Oleh sebab itu, para pemirsa dimanapun berada, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih, salam hormat saya kepada Bapak Ketua Yayasan, kemudian Kepala Sekolah yang terus bergerak maju, Ketua Komite yang telah banyak berpartisipasi membantu kelancaran pembangunan sekolah ini. Semoga ini terus dipelihara dan menjadi contoh bagi tempat-tempat lain untuk terus dikembangkan. Merdeka! Merdeka!